Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Hari ini kita masuk di PJJ pertemuan ke-9. Kita akan membahas tentang pengangguran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah: 1. Menjelaskan pengertian pengangguran. 2. Mengidentifikasi jenis pengangguran. Yang ketiga, menganalisis penyebab pengangguran. Yang keempat, menganalisis dampak pengangguran. Dan yang kelima, merekomendasi cara mengatasi pengangguran. Nah, nanti di akhir Ibu akan memberikan sebuah kasus. Nah, kalian akan menganalisis bagaimana itu termasuk pengangguran apa, lalu itu penyebabnya apa, dan kalian akan membuat rekomendasi untuk cara mengatasi pengangguran tersebut. Topik pembahasan di sini adalah: yang pertama, pengertian pengangguran; 2. Jenis pengangguran; 3. Penyebab pengangguran; 4. Dampak pengangguran; dan 5. Cara mengatasi pengangguran. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan gambar ilustrasi tentang congratulation grads. Jadi, lulusan S1, kemudian setelah lulus S1 dia masuk ke pintu unemployment atau pintu pengangguran. Artinya apa? Siapa sih yang bercita ingin menjadi pengangguran? Ada pernah mindset bahwa bukan mindset ya. Jadi ada pernah slogan itu semakin banyak lulusan S1 berarti itu mencetak semakin banyak pengangguran. Apakah kalian setuju? Apakah kalian bercita-cita ingin menjadi pengangguran? Tentu tidak ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pengangguran itu apa sih? Pengangguran atau tunakarya ialah istilah yang diberikan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Ya. Nah, atau pengangguran itu adalah penduduk usia kerja terdiri rentangnya 15 sampai 64 tahun yang tidak atau belum bekerja, mempersiapkan usaha baru, tidak mampu bekerja atau sudah diterima namun belum mulai bekerja. Itulah yang disebut dengan pengangguran. Nah, di sini ada jenis pengangguran. Pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja ada 3. Pengangguran terselubung, terbuka, dan setengah menganggur. Ada pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya ada 5. Ada struktural, konjunktural atau siklis, friksional, musiman, dan voluntari. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, pengangguran terselubung atau disguised unemployment. Dia tidak bekerja secara optimal atau produktivitasnya rendah, ketidaksesuaian latar belakang pendidikan, pekerjaan tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan, dan pendidikannya rendah atau kurang terampil dan kurang pengalaman. Nah, di sini kalian bisa tahu bahwa pengangguran terselubung itu adalah setengah menganggur ya. Jadi dia bekerjanya tidak optimal. Yang kedua, pengangguran terbuka atau open unemployment. Ciri-cirinya adalah tidak memiliki pekerjaan, belum mendapat pekerjaan atau tidak mau bekerja, lapangan kerja yang tidak tersedia, dan tidak ada kecocokan antara loker dan latar belakang pendidikan yang diperlukan. Nah, ini benar-benar tidak bekerja, itu namanya pengangguran terbuka. Yang ketiga, setengah menganggur atau under employment. Ya, bekerja tidak secara penuh atau tenaganya kurang termanfaatkan. Kedua, freelance atau bekerja paruh waktu. Yang ketiga, bekerja dengan jam kerja kurang dari 35 jam per minggu. Yang keempat, produktivitas dan penghasilan yang diperoleh kurang maksimal. Contohnya adalah guru honorer. Guru honorer itu termasuk dalam kategori setengah menganggur karena jam kerjanya itu kurang dari 35 jam per minggu. Atau bila di rata-rata dengan 5 hari kerja adalah minimal bekerja kurang dari 7 jam per hari. Selanjutnya di sini berdasarkan faktor penyebabnya ada 5 tadi kan, struktural, konjunktural atau siklis, friksional, musiman, dan voluntari atau sukarela. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, pengangguran struktural. Pengangguran struktural itu adalah kondisi disebabkan oleh adanya perubahan struktur perekonomian yang memerlukan keterampilan-keterampilan baru sebagai akibat perkembangan ekonomi, agraris menjadi industri, dan melibatkan teknologi. Jadi kemajuan teknologi itu dampak buruknya adalah terjadinya pengangguran struktural jika orang tersebut tidak bisa cakap teknologi. Di sini contohnya, dulu para petani itu ketika panen padi, dia manennya secara manual, kemudian ditampih atau digebuk itu biar muncul butir-butir padinya. Tapi dengan adanya traktor, kemajuan teknologi, maka sekarang tidak perlu lagi banyak tenaga kerja untuk memanen padi. Hanya dibutuhkan satu orang yang operasional traktor bisa untuk
memanen padi. Maka akibatnya adalah banyak buruh tani yang menganggur karena tenaganya tidak digunakan lagi. Yang kedua, mengatasi pengangguran struktural itu dengan memindahkan ke tempat yang lebih membutuhkan. Dua, membuka pendidikan dan pelatihan, mendirikan industri padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Yang keempat, meningkatkan mobilitas modal, dan yang terakhir, menyadarkan pentingnya teknologi agar mampu mengikuti perubahan struktur ekonomi. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa ketika dulu para petani itu dia menanam padi dengan manual, sekarang sudah ada sistem yang baru. Maka ketika orang itu tidak cakap teknologi, maka dia akan mengalami masalah, akan muncul pengangguran struktural. Nah, pelatihan keterampilan dan menggunakan teknologi itu sangat penting untuk mengatasi pengangguran struktural, karena pengangguran struktural ini kata kuncinya adalah karena adanya kemajuan teknologi. Yang kedua, ada pengangguran konjungtural atau siklis. Nah, di sini turunnya kegiatan perekonomian suatu negara menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Karena daya beli masyarakat menurun, maka barang menumpuk sehingga mengurangi produksi. Bahkan produksi itu bisa dihentikan. Akibatnya adalah otomatis pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, di sini jadi kita ini saat ini isunya dari berita itu bahwa kita akan mengalami resesi. Nah, otomatis nanti akan muncul namanya pengangguran konjungtural atau siklis. Makanya kebijakan pemerintah yang bisa dilakukan, cara mengatasinya adalah 1. Meningkatkan daya beli masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Ada kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga, dan kebijakan fiskal dengan menambah pengeluaran negara, contoh BLT, dan mengurangi tarif pajak. BLT ini sekarang sudah dijalankan oleh pemerintah, diberikan bagi karyawan swasta yang dia masuk dalam dan secara rutin menyetorkan BPJS Ketenagakerjaan yang gajinya di bawah 5 juta. Dia mendapatkan BLT setiap bulan 600.000, ya. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, kalau daya beli masyarakat naik, maka produktivitas perusahaan juga akan naik. Ya. Selanjutnya, mengerahkan pendapatan masyarakat untuk berbelanja produk dalam negeri. Kita tahu bahwa sekarang produk dalam negeri kita harus bisa bersaing dengan produk luar negeri. Selanjutnya, menciptakan iklan dan promosi yang menarik. Kita akan memproduksi barang dan jasa, kita akan memakai barang dan jasa, itu sebagian besar itu dipengaruhi oleh faktor iklan atau promosi, ya. Selanjutnya, ada pengangguran friksional. Pengangguran friksional itu adalah di sini ada pemberi kerja, di sini ada pencari kerja. Tidak ketemu. Artinya apa? Jadi, tidak bertemunya antara pemberi kerja dan para pencari kerjanya. Nah, ini biasanya pengangguran friksional itu sifatnya sementara, akan teratasi ketika mereka sudah ketemu antara sang pemberi dan sang pencari. Selanjutnya, mengatasi pengangguran friksional. Yang pertama, pemberian kredit lunak untuk usaha. Nah, karena tidak ketemu, makanya salah satu caranya adalah memberikan kredit usaha. 2, pemberian informasi yang cepat, mudah, murah, dan up to date. Ya, makanya sekarang job listing atau lowongan kerja itu sekarang online, semua online, apalagi di masa pandemi ini semua online. Cari kerja online, tes juga banyak dilakukan secara daring dan sebagainya. Makanya kita harus selalu up to date terhadap informasi, ya. Pengangguran musiman. Pengangguran musiman itu terjadi karena pergantian musim, perubahan permintaan tenaga kerja secara berkala. Contoh seperti ini. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan ya, kalau para petani itu kalau musim panen, maka banyak petani laki-laki, buruh petani laki-laki dia bekerja sebagai para pemanen padi, karena tenaganya sangat dibutuhkan ya daripada perempuan, lebih kuat untuk mengangkat padi. Kemudian ketika musim tanam tiba, maka yang lebih dibutuhkan adalah para buruh tani yang perempuan. Maka akibatnya buruh tani yang laki-laki dia akan menganggur, ya. Dia akan mulai bekerja lagi ketika nanti musim panen tiba. Mengatasi pengangguran musiman itu adalah dengan cara memberikan pelatihan keterampilan tertentu, bisa menjahit, mungkin sablon dan sebagainya, memberikan informasi lowongan pekerjaan bidang lain. Biasanya kalau sama-sama buruh tani itu kan
termasuk jenis tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Contoh pekerjaan yang sejenisnya apa? Contoh yang buruh bangunan, kuli panggul, dan sebagainya. Mendorong untuk berwirausaha, kita berikan kredit lunak untuk bisa berwirausaha, tapi juga harus dengan pendampingan dan didampingin dengan skill tertentu. Yang keempat, pengangguran voluntari atau sukarela. Ini yang kelima ya. Dengan sukarela tidak mau bekerja padahal masih mampu. Dengan alasan kekayaan yang dimiliki sudah merasa cukup sehingga tidak perlu bekerja. Kemudian contohnya adalah juragan kos, hasil dari bunga, simpanan, deposito, dan warisan. Di sini ada gambar sultan, dia bagi-bagi uang. Nah, ada seorang yang dia sengaja tidak mau bekerja karena dia merasa tidak perlu bekerja, kayaknya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, karena kan kebanyakan orang bekerja itu sebagian besar alasannya karena ingin sukses atau mencukupi kebutuhan. Mengatasi pengangguran voluntari itu adalah dengan cara mendorong untuk berinvestasi, berwirausaha atau membuka usaha home industry ya. Jadi karena tadi kelebihan kekayaan, maka dia didorong untuk bagaimana caranya bisa mendorong untuk dia berinvestasi. Sekarang investasi saham pun juga sangat mudah, bisa dilakukan dimanapun dengan telepon genggam, dengan ponsel Android. Yang kedua, berwirausaha untuk membuka usaha home industry. Ini juga membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Nah, selanjutnya adalah dampak pengangguran. Dampak pengangguran itu seperti apa? Dampak pengangguran satunya, kegiatan perekonomian atau pertumbuhan dan pendapatan per kapita menurun, akibatnya biaya sosial meningkat, tingkat keterampilannya menurun, tingkat kesejahteraannya menurun, dan angka kemiskinan meningkat. Kegiatan perekonomian, pertumbuhan dan pendapatan per kapita menurun. Nah, jadi hubungannya seperti ini. Ketika kegiatan ekonomi menurun, produksinya kan menurun, maka akan terjadi PHK. Semakin banyak PHK atau orang yang menganggur dan tidak menghasilkan barang dan jasa. Akibatnya, PDB menurun mengakibatkan turunnya pertumbuhan ekonomi dan sekaligus pendapatan per kapita. Otomatis ketika pendapatan per kapita turun, maka tingkat kesejahteraannya masyarakat juga akan menurun. Nah, di sini coba kalian pikirkan. Saat ini adalah di masa pandemi COVID-19. Jadi, pengaruh COVID-19 terhadap pengangguran di Indonesia. Berilah tanggapan terkait hal-hal berikut. 1. Termasuk jenis pengangguran apa kasus ini? Ya. Kedua, apa penyebab pengangguran ini? Kalau secara umum sih penganggurannya disebabkan oleh COVID-19, tapi secara ekonomi bisa kalian analisis. Ya. Sebenarnya pengangguran ini terjadi karena apa? Kenapa COVID-19 itu mampu menyebabkan pengangguran seperti itu. Yang ketiga, apa dampak pengangguran ini? Yang keempat, berikan minimal 1 rekomendasi cara mengatasi pengangguran ini. Kalian bisa asumsikan diri kalian itu sebagai seorang pemerintah yang mempunyai kebijakan, atau bisa kalian asumsikan diri kalian sebagai seorang pengusaha, atau bisa kalian asumsikan diri kalian sebagai seorang konsumen. Nah, terus kemudian tuliskan tanggapan kalian di forum diskusi pada Google Classroom di kelas masing-masing. Oke, bisa dipahami? Jika tidak, kalian bisa baca pada modul yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom, atau bisa kalian tanyakan melalui WA ke Ibu. Oke. Quotes untuk hari ini adalah hidup penuh pilihan. Apa yang kamu pilih hari ini akan menentukan masa depanmu. Jadi, masa depanmu itu bisa terlihat dari saat ini. Kalian memilih untuk apa? Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.